Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Melisa Puji Maharani, Salsa Mutiara. Baik, berarti hari ini semuanya masuk ya. Anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Struktur dalam cerita pendek yaitu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita. Lalu ada orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Lalu ada komplikasi. Komplikasi yaitu berisi urutan kejadian, di mana antar kejadian hanya dihubungkan secara sebab dan akibat. Artinya, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Lalu ada evaluasi. Pada tahapan evaluasi, konflik yang terjadi yaitu pemecahnya sehingga mulai tampak penyelesaian. Lalu ada resolusi. Nah, dalam resolusi yaitu resolusi ini tahapan yang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Lalu yang terakhir ada koda atau reorientasi. Nah, kode ini bagian teks yang berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Selanjutnya ada aspek kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama ada kosakata. Pemilihan diksi yang benar dan sesuai menjadi penting sebagai tolak ukur kualitas cerita pendek yang dihasilkan. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk meningkatkan efek makna dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal lain tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Lalu ada kalimat deskriptif yang menggambarkan suasana dalam cerita. Nah, salah satu ciri linguistik yang membangun teks cerita pendek yaitu penggunaan kalimat yang berfungsi melukiskan atau menggambarkan keadaan dan peristiwa. Dan yang terakhir ada bahasa tidak baku dan tidak formal. Nah, penulis menggunakan bahasa yang tidak formal karena cerita pendek mengisahkan kehidupan sehari-hari. Bahasa tidak formal membuat cerita pendek terasa lebih nyata. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kalian dapat membagi kelompok dengan mandiri. Satu kelompok berisi 5 orang. Ibu akan mengasih teks cerpen yang akan didiskusikan ya. Baik, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman kelompok kalian. Baik. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kalian dengan kelompok di depan kelas. Untuk kelompok pertama, Ibu persilakan ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok kedua.
karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan ya anak-anak. Ibu cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.